Halo, everyone. Dengar nggak? Coba aku main gitar. Tadi mana? Enak. Enak. Centreng. Hey, Rio. Ya. Ngomong. Apa? Halo? Nggak kedengeran. Rio? Halo? Halo, nggak dengar. Halo, Halo? ya. Dengar suara apa? Halo? Dengar nggak sih? Nah, berarti aku pakai gimana? Host. Pakai kamu co-host ya. Kami co-host ya. Kami co-host ya. Oh, Yo. Hei, Oh ya. Nah, aku gitarnya ini kerungu rak. dengar suaraku apa enggak sih? Dengar. Aku dengar. Dengar banget. Ya, sudah. Mm-mm. Aku kalau gitar gini dengar enggak? Kok delaymu lama buang atau? Ya dengar. Ah, ya. Jelas. Ini, kerungu rak. Nanya apa tuh? Kamu coba share slide you. Dengar. Kamu share slide. Ya, bentar. Bentar. Dengar apa? Enak. Mac. Dengar. Oke. Aku enggak jadi. Oh alah. Oh alah. Siapa yang nggak jadi? Oke. Orang bisa. Partisipan belum ada yang masuk. Oke, mantap. Kelihatan. Nek meh dueti ya Raisa ya, wong kita beda. Akhirnya YouTube-nya tak stop karena terlalu. Soalnya di lemu juga lambat banget toh, lambat 3 detik. Oh, ya wes tak apa. Soalnya ini toh YouTube-nya juga ternyata sinyalku rak cukup toh tadinya. Tak usah. Internet tuh mati-mati loh. Iya, internetku mati-mati yo. Piye iki? Ini loh internetku mati-mati. Pakai mana toh? Apa namanya? Hah? Telkomsel. Aku pakai Telkomsel. Bukan itu. Aku sih aku terima baik-baik aja. Jadi gaya transfer Bluetooth itu lebih Rendah. rendah dibanding pakai WiFi.
Oh lah terus tuker pakai punyamu weh. Punyamu, kamu pakai punyaku. Ya wes toh. Pakai stand aja, mana stand? Stand apa? Saya internetnya tak kenal. Ya. Wajahmu. Aku belum ada baik lagi. Bentar ya, Nang. Nak. Belum ada yang masuk. Ya, masih belum jam 7. Ini buat apa? Ya, pakai HP itu. Enggak, ya pakai ini aja. Internetnya pakai internetmu. Bukan masalah HP-nya. Tapi kan internet tuh lebih stabil daripada Telkomselku toh. Telkomsel. Lah terus? Ini saya coba. Oh. Itu tuh transfer Bluetooth-nya ini kan karena internet pakai Bluetooth, jadi kecepatannya tuh nggak kayak pakai WiFi. Oh. Tapi ini udah mau jam 7 loh. Kalau pakai ini juga nggak terlalu pilih, masih bisa sih nggak apa-apa. Oh. Nggak apa-apa lah. Wajahmu tuh. Wajahmu lucu. Itu bisa. Bisa. Udah ada orang. Kalau nyanyi, Kalau nyanyi kan mereka yang di mute. Lah aku nyanyi ya. Oh. Ya wis lah. Aku tadi udah ngingetin semuanya, mungkin ada lagi siapin. aku juga lancar. Oh ya udah. Itu tadi masih Apa? jago pindah-pindah HP-nya kalau udah stabil. Enggak. Coba ya. Halus ya. Nah ya. Ayo. Ya aku udah hafal. Oh, come to the altar. Ada yang masuk dia? Oh, enggak ada. Oh iya, delay. Oke, coba ya. Are you hurting, broken within, overwhelmed by the weight of your sin? Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? Kayak somun nih. Ya wes. Apa Ndak Adam nih loh. Ini tuh bisa polling loh, Cio. Loh, polling. Add a question. Apa? Nggak usah. Ini Jefta masuk nih. Tak admit ya. Ya. So many male participants today. So Okay. yeah, so don't be confused because Alright, I won't. there will be a lot of male participants, only few female.
Hi, Danny. If it is impossible for you to open your camera. Turn on your camera. Oh yeah, turn on your camera. It's okay if you, but if you can, it will be great. It's already 7. How if we Hello, Danny. Welcome. Do we want to start now or just later? No, we need to wait for a couple of people more. Okay. There will be 10 people. I'm out. Oh, yes. Okay. Hi. Hi. How are you, Danny? Oh, he's gone. He's out. Nice. Maybe the connection was not connection good. is not really good, like because it's raining here. So I think there are more people, but I don't know. Let me check. Yeah, I turned off my Wi-Fi because of the connection. So let me see if they maybe WhatsApp me. Going to log in with another account. Cipta. Okay. Okay. The others are still on the way. They're joining soon, I believe. Yeah. Hi, Donnie. How are you? Is it Because the raining? weather is not too good. Yeah, the weather is not friendly tonight. Are you able to hear us, Danny? It's gone again. No, I guess not. Is it my connection or their connection? Yeah. No, this is not our connection. It's their connection. Oh, okay. Okay, let's just wait. Indonesian people are not that disciplined in this. Yeah. Not punctual. Yeah, definitely. Yeah. Yeah, we gotta get used to it because we live here. Yeah, that's right. That's okay though. So maybe if later they are too long, I mean like if we are late, then maybe we can just discuss one topic. Is it possible? Yeah, no problem. Yeah, of course. Hi guys. Halo There's no connecting to semua. the audio. Oh yeah, sorry. Halo. Hi guys. Can you hear Hi, us? my teacher. Yo, Hi, my teacher. Mamet. Hai. Gimana Oke. kabar, Miss? Luar biasa. Yang di Solo, yang di Semarang, Jepta di mana? Semarang or? Semarang, Miss, Semarang. Oh, mantap. Okay. Kak, iya, Kak Feve di mana? Solo ya? Wah, Jepta, turn on your camera. Hai. Ya, ayo. Okay. Wow. Hai. We will use both. It's been a long time since we saw each other, right? Yeah, It's been a long time, Miss. It's been 3 long years. time. Years 3 ago. years. After I graduate lah ya. Yeah, that's right. Sudah bertahun-tahun nggak ketemu. Sama Kak Feve juga udah lama ya.
Lama banget. Udah. Okay. Maybe we will wait for 1 more minute or 2 minutes. If they are too late, then we will just start. There have been 10 people confirmed to come, but suddenly in the last minute, they canceled. Only 2 then. 2 people canceled, so 8 people remain attending. Ya, kita tunggu aja 8 orang akan datang, cuma 2 yang cancel. Gitu. Tadinya 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Yes. You know, nanti deh kita ngobrol lebih lagi ya. Apa kita mau penyembahan dulu aja? Sambil nunggu ya. Penyembahan sih. Sure. Nyanyi. Yeah, just 5 minutes we will sing. Okay. Can you share? Okay, my screen. Yes. The okay, screen. Sure. I don't know if you have heard this song before. Come to the altar. Pernah dengar? Oh, Come to the altar. Halo, Mas Danang. Welcome. Hello, yeah. Okay, we will sing a song called "Oh Come to the Altar" by Elevation Worship. So, but I would like to ask you for a little while to turn off your microphone. Supaya nanti nyanyinya bisa dalam hati. Siapa tahu delay kan? Kalau delay jadi kayak kita numpuk-numpuk nanti. Oke. Sambil nunggu kita nyanyi aja dulu ya. Selamat datang di persekutuan online ini. Kita belum tahu namanya apa. Jadi kalau teman-teman punya ide namanya apa bisa ngomong ke kita ya. Kita sambil nunggu teman-teman yang lain, kita akan memulai persekutuan ini. Semoga nanti kalau teman-teman nggak tahu artinya juga bisa ditanyain aja, nggak apa-apa ya. Jadi ini lagunya tentang "Oh Come to the Altar", itu lagu yang membuat kita tuh kayak kalau kamu lelah, kalau kamu tuh broken hearted gitu ya, sakit hati atau ada banyak kesalahan yang kamu rasakan dalam hidupmu, datang aja ke altar karena Tuhan Yesus Tuhan Yesus memanggilmu gitu ya. Okay, sorry, I will mute people. Okay, let's sing this song together ya. Aduh. Are you hurting and broken within, overwhelmed by the weight of your sin? Jesus is calling. Come on, have you come? Have you come to the end of yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling. Come to the altar. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh Lord, leave behind your regrets and mistakes. Come today, there's no reason to wait. Jesus is calling. Bring your sorrows and trade them for joy. From the ashes a new life is born. Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought
the precious blood of Jesus Christ. Oh, what a Savior! Isn't He wonderful? Sing hallelujah, Christ is risen. Sing out your voice, bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah, Christ is risen. Oh, what a Savior! Oh, what a Savior! Isn't He wonderful? Sing hallelujah, Christ is risen. Bow down before Him, bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah, Christ is risen. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, we worship, we worship, we worship. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Engkau sudah mengobrolkan kami semua Tuhan bersama-sama di tempat ini untuk memulai suatu pertemuan yang pastinya akan menyegarkan jiwa kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah apapun yang kami diskusikan hari ini bisa bermanfaat, bisa kami terapkan juga Tuhan ke dalam kehidupan kami sehari-hari, dan pastinya membuat kami mengenal Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan. We pray for everyone that is accepting the message today so that they can be restored in Jesus name. Dan kami serahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Haleluya. Amin. Okay, thank you so much for worshiping with us. Selamat datang buat yang baru join. Oke, Cik Yo. Kita panggilnya Cik Yo aja ya. Hi. Okay, is it okay if we ask for the time for everyone here to introduce yourself? Maybe where are you coming from? Because there are a lot of people here coming from different regions in Indonesia. Ya, jadi bisa perkenalkan mungkin ya namanya, kemudian nanti satu-satu termasuk saya ya, namanya, kotanya dari mana, terus hobinya apa mungkin ya. Siapa tahu next week bisa mimpin PW kan ya. Gitu. Oke. Dari saya dulu, nanti lanjut ya ke yang lain. Oke. My name is Stephanie. You can use English or Indonesian, but if you would like to strengthening your English skills, your English speaking, boleh pakai bahasa Inggris ya. My name is Stephanie from Semarang. Last month I was in Salatiga, but now I'm moving to Semarang. So I'm now in Semarang, and then my hobby is singing and playing music. Okay, thank you so much. Mungkin Cio. Okay. So hi everybody. As you see, my name is Johanna Eki, and I'm Stephanie's sister. And you can call me Yo, just for short, like Yo. And on a daily basis, I work as an online teacher, English and Indonesian. And my hobbies are singing, definitely, and also meeting a lot of new people like you guys. I think I haven't known 3 of you, so I would like to know you more. Okay, that's all. Okay, the others maybe you can just turn on your microphone, terus
kenalin diri. Pakai bahasa Indonesia, Inggris is okay. Dari Kak. I think you have to enable the mute first because you have not allowed them to unmute themselves. Bisa kok. Teman-teman bisa mute sendiri nggak? Bisa. Oh bisa. Oh ya. Oke, yang sedang ngomong adalah. Oke. Halo teman-teman semua. Mungkin pakai bahasa Indonesia saja ya. Oh ya, oke. Ini nama saya Danang, panggil aja Danang. Saya teman dari suami dari Michael. Temannya Mikael. Ya, namanya Mikael. Suami dari Stefani. Oke, tinggalnya di Salatiga? Tinggalnya di Salatiga, hobinya sama sih main musik juga. Oke, mantap. Banyak sekali worshipers here ya. Oke, that's all? Ya, itu aja. Oke, thank you so much. Next, silakan. Who wants to introduce yourself? Ada Ini Kak. aku coba, Miss. Oke, sip, Jefta. Hi guys, nice to see you all here in this Zoom meeting. My name is Shefta. I am a university student and I live in Semarang. I study Japanese cultural and language studies in Diponegoro University. And I am a former student of Miss Johanna. Miss you, and I can say that she's one of the nicest teacher in Tritunggal. But aku juga belum pernah diajarin sama Miss Steph, so I think she's also nice juga lah. Amen. So 3 years kita nggak ketemu dengan Miss You terutama ya, dan ya puji Tuhan bisa meeting you all here in this Zoom meeting is cuman karunia Tuhan aja. Amen. Yes. Puji Tuhan. So, thank you kesempatannya. Oke, thank you, Shefta. Nice. Next, we go ada Kak Feve atau Kak Eka dulu ini. Monggo, please. Halo. Halo. Hai. Perkenal pakai bahasa Indonesia aja ya. Ya, oke. Aku Vena dari Solo, dari GBS Solo. Oke. Hobinya menari. Hobinya menari, masih ya sampai sekarang, Teh. Mantap. Dan sekarang ini ya, ngajarin anak-anak ya. Iya. Wow. Okay. So, the last one. Kak Unmute Eka. yourself, bisa di-unmute. Hi everyone. Mungkin bahasa Indonesia aja ya, Kak. Salam kenal teman-teman yang ada di sini. Perkenalkan, namaku Eka. Sekarang tinggalnya di Jakarta, karyawan swasta di Jakarta juga. Hobinya bisa dibilang traveling. Wow. Oke. Dan traveling kemana aja udahan? Mostly di Indonesia. Kalau ke luar negeri udah ke Korea Selatan, terus udah ke Singapura. Kalau di Indo ke Bali, Jogja, ke mana lagi ya? Ke Lombok, deh itu. Oke, ini true traveler ya. Iya. Kapan-kapan kita traveling bareng ya? Boleh. Oke. Ya kayaknya nih Stefani internetnya down. Oh, nursing her son. Jadi biasalah udah ibu-ibu ya, kayak PP ya. Jadi paham. Oke, so kita nggak usah berlama-lama sih teman-teman. Saya mau sedikit sharing. Sebenarnya saya itu nyiapinnya dalam bahasa Inggris. Jadi
Saya coba untuk ngomong dalam bahasa Indonesia juga. Atau Jefta bisa translate saya? Jangan tiba-tiba Miss kagok, Miss. Silakan, Oke. silakan. Oke, karena saya nggak bisa share screen untuk sementara, ini ada masalah gitu. Cuman teman-teman kita bisa buka di Kolose 1 ayat 15 sampai 17 ya. Atau ada yang bisa bantuin untuk share screen di Kolose 1 ayat 16 sampai 17 supaya kita semua bisa baca sama-sama. Bisa kah? Jefta, mungkin bisa bantu? You're trying? Yes, I'm trying right now, Miss. Bentar. Yeah. Nah, ini. Okay, let's Problem. try. Okay. Let's try. Share screen. Okay. Udah terlihat belum? Alright. Oh, okay. Yeah. Okay, thank you so much. Boleh salah satu dari teman-teman membaca? Oke, aku baca ya, Miss. Oke, thank you. Kolose 1, 15 sampai 17 ya, nggak salah deh. Oke. Yes. Kolose 1, 15 sampai 17. Keutamaan Kristus. Demikian firman Tuhan. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Amen. Okay, amen. Thank you, Jefta. So, as a human, everybody, we were created to worship something. Jadi kita manusia memang kita desain untuk menyembah sesuatu. Bahkan orang-orang yang they do not consider themselves religious, they worship something. Orang-orang itu percaya atau enggak, memang punya sesuatu untuk disembah gitu ya. Di Kolose tadi kita baca that everything was created through Him, for Him. Jadi apapun itu diciptakan untuk Dia. You know what? When I first read this devotional, kayak spend my time on something more than I should. Entah itu baca komik di webtoons, nonton Netflix, dengerin Spotify, atau scrolling through Instagram timeline and so on and so forth. You know, kita harus cek masing-masing kegiatan kita itu yang lebih dari kita datang ke Tuhan itu apa. Itu adalah cara untuk kita masing-masing tahu apa yang kita sembah. So I need you to ask yourself, what takes most of your time and attention? What do you find yourself thinking about most? Jadi kalau misalnya sekali lagi saya tadi sudah sebutkan bahwa kalau kita memikirkan segala sesuatu lebih daripada apa yang seharusnya dan bahkan lebih daripada kita memikirkan Tuhan, be careful. You are worshiping something else, not God. Dan as follower of Jesus, our goal is to become more like Jesus. Kita harus jadi seperti Yesus karena kita pengikutnya Yesus. Dan hal ini bisa terjadi kalau kita itu mengisi pikiran kita, hati kita dengan kebenaran. Dan kebenaran itu datangnya dari mana? Dengan kita datang ke Tuhan, kita dengerin apa katanya lewat firman-Nya. When we think about Jesus, spend time with Him over and over again, talk about Him, we naturally become more like Him. Secara otomatis dan secara alamiah, kalau kita bersekutu sama seseorang, kita akan jadi kayak dia. Yang udah punya suami, atau udah punya pacar,
masing-masing pasti tahu kayak kita tuh nature-nya kok hampir mirip ya sama pasangan kita. Nah, itu juga hal yang sama dengan ketika kita dekat sama Tuhan. Ya, kita bakalan jadi mirip sama seseorang yang kita dekat. Nah, now I have 2 questions for you. Nggak perlu dijawab keras-keras, nggak apa-apa, tapi saya berharap teman-teman juga bisa sharing nanti. The first one is, are you worshiping God or something else these days? Lagi nyembah sesuatu yang lain kah? Kalau iya, what would you do about it? Mau gimana? Caranya untuk kembali lagi ke track yang benar gimana? Dan yang kedua adalah, what have you been dedicating your time to? And how is that affecting who you're becoming? Selama ini, kita itu lebih banyak melakukan apa dan berdampak apa dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, ini pertanyaan untuk reflect masing-masing ya teman-teman ya. Kita kayak gimana sih selama ini? Oke, ada yang mau sharing kah tentang gimana hari-harinya selama ini saat teduhnya masih jalan? Atau gimana caranya teman-teman untuk dekat sama Tuhan, apalagi di situasi pandemi kayak gini. Kita kayak pikiran stres sendiri, mikirin cari duit, kalau misalnya kita udah dewasa gini ya, udah umur-umur tertentu gitu ya. Tapi kalau sebagai university student seperti Jefta gitu, pikirannya kan juga masih, walaupun memang masih studies, tapi pasti ada pikiran ke depan, prospek ke depan, kerja apa gitu dan lain sebagainya. Oke, anyone? Okay, maybe I will start. Yeah. Okay. What makes me been busy this whole time gitu ya? Kadang nggak tahu, mungkin yang udah ibu ngerasakan ya Kak Pepe. Kadang kayak misalnya chorlist gitu ya, chorlist apa sih namanya? Activity kerjaan di rumah gitu kan, misalnya nyuci gitu. Itu aja tuh kadang drive me crazy gitu, kayak kemarin udah nyuci, ini nyuci lagi banyak banget gitu kan. Aduh, cucian satu rumah padahal ini cuma ada suami sama anak kecil gitu ya. Cuciannya tuh udah hampir segunung gitu, padahal udah tiap hari nyuci gitu kan. Terus misalnya driving me crazy like what should I cook this morning gitu kan. Nah, itu kan kadang juga mikir, aduh uang belanja gimana, something like that. So if maybe a mother like me bakalan mikir kayak gitu. Itu yang drive me crazy. And sometimes when the night comes gitu ya, udah ngantuk aja udah tidur gitu. Padahal waktu pandemi ini suami sama saya itu janjian kita kayak ada Bible plan, you know, yang install Alkitab itu kan, ada kayak Bible plan banyak banget, setahun kita tuh udah klik itu, dan bahkan every day itu ada kayak jatahnya baca apa gitu kan. But honestly, we didn't catch it up, like, you know, ketinggalan banyak banget gitu. Jadi kayak tiap hari itu harus ngejar, dan tiap hari capek sendiri karena harus baca 10 pasal sehari gitu kan, untuk ngejar itu ke depan. Misalnya hari ketinggalan 10 hari gitu kan, ya udah harus baca 10 pasal gitu. Atau ketinggalan, benernya nggak ketinggalan 10 hari juga, misalnya hari ini baca, terus aduh ngantuk, terus besoknya nggak baca, besok lagi baca gitu kan. Jadi kayak ketinggalan banyak, yang bolong-bolong ini ngejar capek sendiri gitu ya. And yeah, it sometimes make me like drive me crazy kayak gitu. Terus harusnya ketika kita deket sama orang kayak gini, worship something kan, ini sama aja aku worship my chore list kan, jadinya crazy, like, you know. Ya, you can imagine that lah. Dan ini memang harus bertobat gitu. Okay, I think that's all. Okay, anyone else? Okay, Jeff, please. Oke, Miss, aku mau sharing dikit lah. Kalau Miss Steph worship shortlist, aku worshiping YouTube. Karena most of my time aku mesti nonton YouTube, dan kebanyakan kalau misalnya waktu slow, itu waktu kosong gitu ya, I always watch YouTube because a lot of kayak channel I subscribe itu mesti keluarin konten setiap hari gitu. Jadi kan kayak waktu dulu pernah coba bener-bener catching up semua channel dalam sehari, aku mau tonton itu kayak nggak mungkin, mustahil. Jadi sekarang cuman ya udah yang ada di layar aja yang aku tonton. Cuman itu cukup banyak gitu, dan it's very time consuming, and
ketika habis pagi siang gitu ya kerjain pekerjaan, terus kemudian ada skripsi dan segala macam, malamnya tuh kadang kita jadi lupa waktu gitu. Kita jadi lupa waktu sehingga apa sih, kalau aku malam tuh kadang antara main game atau nonton Netflix juga ya, drakor Money Heist season 5 mau keluar by the way. Terus kemudian YouTube dan segala macam, itu cukup time consuming banget, sampai tidur tuh bisa jam 1, jam 2, and it's not healthy gitu. It's not healthy. Aku udah melakukan itu setiap hari, and I'm trying to berubah lagi ke habit yang dulu, di mana benar-benar bisa tidur itu teratur, dan kemudian kalau udah tidur jam 1, jam 2 itu oke, kita istilahnya nyisain waktu buat Tuhan gitu loh, bukannya kita menyediakan waktu buat Tuhan. And it's very wrong. Aku try buat ngambil saat teduh setiap pagi gitu ya, saat teduh ketika habis bangun, kadang langsung baca Alkitab. Cuman kadang juga kembali lagi bolong-bolong gitu, ketika udah mepet waktu, misalnya telat bangun, terus udah mau ada acara atau gimana gitu ya, pasti yang dilakukan cuma doa, nggak ada baca Alkitab. Terus kayak kadang ada worship sendiri, tapi kalau udah cepet-cepet tuh udah nggak bisa kayak gitu. Jadi kan agak susah juga. Jadi ya memang harus berubah dari jalan-jalan yang lama seperti itu, memang harus diubah. Dan memang kita benar-benar harus mulai understanding that the meaning of worshiping God itu bukan menyisakan waktu, tetapi menyediakan waktu buat Tuhan. Jadi kalau paling gampang sebenarnya menyediakan waktu itu pagi hari gitu. Cuman ya kita jangan telat bangun. Kalau telat bangun ya udah nggak ada waktu gitu kan. Malam juga pasti kita selesai tidur dan segala macam. Ya gitu, Miss. Thank you kesempatannya. Okay, so each one of us has our own kesalahan yang kita lakukan setiap hari, jadi habit. Untung nggak TikTok ya, Jefta ya. Enggak ya. Oke, saya nggak main TikTok juga sih, enggak. Cuman ketika masuk ke TikTok gitu tuh nggak sadar udah scroll aja, lihat video-video kok lucu-lucu ya. Ya itulah. Jadi jangan sekali-kali main TikTok karena nanti ketagihan. Oke. Next one. Siapakah? Ada yang mau? Boleh angkat tangan? Share sedikit ketagihan apa nih hari-hari ini? Ini kayaknya saya baru pernah jadi guru loh. Nanti saya tunjuk satu-satu loh. Tunjuk aja nggak apa-apa kali. Emang serasa kembali ke SMA, Miss. Oke, kalau gitu saya tunjuk yang ada di Jakarta ya. Oke, boleh share sedikit hari-hari ini ada apakah dalam kehidupan yang bikin ketagihan banget? Atau lupa untuk datang ke Tuhan? Atau ternyata selama ini tidak lupa? Atau justru kayak benar-benar wah lagi getol-getolnya sama Tuhan? Ini aku ya, Kak? Aku, Yes. Siapa? Kak Vena. Oh ya, nggak apa-apa, Kak Vena. kamu aja. Enggak dia. Oh, aku duluan ya, Kak Vena. Oh ya, kalau sekarang sih kayak, gimana ya, Kak? Dibilang dekat sih, belum. Tapi lagi berproses ke sana, gitu kan. Kayak lebih mendisiplinkan diri diri meskipun masih bolong-bolong gitu. Sama sih kayak teman-teman yang tadi yang kayak nonton YouTube gitu. Kalau aku yang tadi Kak Yo bilang, kalau aku lebih ke TikTok sih, Kak. Jadi kayak kan aku kan kerja nih jam 8 atau jam 9 sampai jam 6 nih, kadang lembur gitu. Kadang kalau misalnya kita udah bosan gitu kerja gitu kan depan laptop terus, kadang TikTok itu jadi hiburan gitu. Tapi jadi lupa waktu gitu loh, Kak. Kadang kan ya udah ya 5 menit gitu. Ternyata udah 15 menit gitu. Bahkan bisa sampai 30 menit gitu. Saking serunya kontennya gitu. Jadi kayak lebih mengarang gitu. Maksudnya boleh cari hiburan itu, tapi sekarang di masa pandemi ini jauh
jauh lebih baik sama sebelum pandemi gitu. Kalau sebelum pandemi tetap punya komunitas, tapi nggak menarik pada saat pandemi gitu. Karena kan pandemi gini kan kita kayak lebih apa sih namanya, sosialisasi atau komunitas kita kan berinteraksi langsung sama orang lain gitu ya, kan kayak lebih hati sih gimana sih biar bisa lebih dekat, lebih konsisten gitu, kayak misalnya baca firman, berdoa gitu sih Kak. Dan karena apa ya, kita lihat ya Kak, kita nggak bisa nerka hidup orang lah gitu, maksudnya kita masih ngobrol sama orang ini, tiba-tiba besok udah nggak ada gitu kan. Kayak aku lebih ke gimana sih aku bisa berbagi sama mereka, meskipun nggak bisa secara langsung, tapi kayak bisa ngobrol, sharing, atau apa yang bisa aku lakuin buat mereka. Kayak lebih ke situ sih Kak. Kalau aku di masa pandemi ini ya. Gitu. Tapi tetap TikTok itu jadi hiburan sih. Okay, but at least the pandemic does you good ya. Ada the bright side dari pandemic, jadi dekat sama Tuhan. Ya. Okay, thank you. Next tadi Feve ya. Oke, malam sedikit sharing ya. Kalau aku mungkin kan Januari kemarin, Yohana kan orang tuaku, mertua itu kan gembala sidang. Suamiku anak laki-laki satu-satunya, jadi mau nggak mau sepeninggal mertua saya itu suami saya meneruskan. Jadi sebelum kejadian itu, gitu, saya saat teduh saya tuh kok bolong-bolong gitu, hampir kayak kering gitu. Terus di satu titik ketika mertua saya dipanggil Tuhan, saya tuh pagi saya doa, saya bilang sama Tuhan kayak gini, Tuhan, aku tuh udah lama gitu, nggak, maksudnya istilahnya saya nggak bisa konsisten nih doa pagi terus. Terus saya bilang sama Tuhan, paksa aku Tuhan buat supaya aku tuh bisa bangun pagi. Aku selalu doa pagi, dan kalau aku nggak doa pagi itu buat aku ngerasa nggak damai gitu ya. Dan benar Tuhan itu baik banget sampai sekarang gitu ya. Jadi ketika saya bangun pagi nggak saat teduh gitu ya, cuma doa doang, misalnya hanya doa bangun tidur gitu tuh, rasanya itu kayak istilahnya kalau orang kena narkoba gitu ya. Jadi saya sering banget analogkan hubungan kita sama Tuhan tuh kayak orang kecanduan narkoba itu. Kalau orang narkoba itu kan kalau dia nggak pakai, dia akan sakau gitu ya. Jadi buat itu jadi habit hidup kita gitu. Jadi ketika kita nggak datang sama Tuhan, kita nggak face to face sama Tuhan, nggak jumpa sama sesuatu yang kayak candu, sakau gitu loh. Jadi itu yang aku minta sama Tuhan waktu setelah mertuaku. Kan aku mikirnya kayak gini, nggak mungkin lah kalau aku mendampingi suamiku sebagai penolong, terus kan istri itu penolong, jadi tiang doa. Jadi kalau saya aja nggak pernah doa, gimana saya bisa menolong suamiku gitu kan. Jadi dari sejak saat itu, mungkin ini saat-saat dimana aku mulai kayak bangkitin lagi passionku, bangkitin lagi gairahku buat cari Tuhan lebih lagi gitu. Jadi kayak tadi Stefani ketika kegiatan ibu seorang ibu itu banyak sekali ya, kadang kita sampai nggak bisa atur waktu. Aku tuh inget banget sama Bu Iin tuh pernah khotbah. Jadi ketika kita tuh punya 24 jam gitu ya. Jadi sebenarnya 24 jam buat kita tuh Tuhan udah kasih banyak banget gitu kan. Itu kadang kalau kita nggak melibatkan Tuhan dari pagi, itu tuh 24 jam tuh kayak kurang gitu. Kayaknya tuh udah dikerjain semua tapi kok nggak beres-beres, nggak selesai gitu. Dan itu tuh Bu In pernah sampaikan bahwa ketika kamu nggak doa pagi, itu tuh kayak waktumu tuh kayak nggak cukup buat kamu selesaiin semua urusanmu sepanjang hari ini. Tapi ketika kamu bangun pagi, kamu libatkan Tuhan, ya waktumu tuh bisa selesai gitu, tugas-tugasmu bisa terselesaikan,
waktumu juga ya itu yang dinamakan mungkin ajarilah aku Tuhan menghitung hari-hari supaya aku bijaksana gitu ya. Jadi hari-hari kita bisa semakin bijaksana buat ngatur waktu gitu. Jadi kalau istilahnya kalau orang Jawa mungkin dikatakan kemerungsung gitu. Jadi kalau kita nggak bangun pagi itu kan kayak kemerungsung. Jadi kayak apa lagi ya yang mau dikerjain, apalagi yang mau dikerjain, kayak terus lupa sama tugas yang lupa sama Tuhan gitu, lupa buat baca firman gitu. Saya juga kemarin-kemarin kayak gitu mikirnya, satu pasal itu berapa menit toh, nanti juga kok 10 hari dibolongin, nanti direpel sehari 10 menit mungkin bisa sejam lah kelar gitu. Tapi pada akhirnya ketika 10 pasal itu kita masih baca satu pasal udah ngantuk, udah males, udah terus ditutup Alkitabnya, kita pindah ke Instagram atau Facebook atau TikTok seperti itu. Jadi lebih baik enak konsisten satu pasal kayak gitu sih. Dan setiap pagi kita ya itu libatkan Tuhan. Jadi biar waktu yang kita lewati itu kita lewati sama Tuhan kayak gitu. Thank you, Faye. Okay, and then the next one. Sebelum lanjut ke Kak Danang ya, saya manggilnya Kak ya, saya lebih muda ya. Umuran. Oh, seumuran. Oh, oke. Mau jelasin dulu dan juga mau greet siapa namanya panggilannya Novita Sarihia. Welcome. Hai, di unmute dulu. Gimana Kak? Soalnya baru masuk. Ya, panggilannya siapa Kak? Perkenalkan nama saya Novita. Biasa dipanggil Novi atau Novita. Bukan di sini di bawah. Saya di Jakarta. Temannya, bukan teman sih, gimana ya? Kenalan sama Kak Stefani. Dari Oriflame, jadi kenalnya dari situ. Jadi kita ngobrol tentang gimana kita mendedikasikan waktu sepenuhnya, bukan sepenuhnya sebenarnya, kalau bisa sepenuhnya, tapi sebanyak apa kita memberikan itu sama Tuhan. Dan kecanduan apa yang akhir-akhir ini kita alami dalam kehidupan sampai itu distract kita dari hubungan kita sama Tuhan. Nah, begitu ya. Sekarang kita lanjut ke Kak Danang. Ya, mengenai kegiatan yang sering kita lakukan, ya mungkin di tengah pandemi ini malah banyak waktu yang kita menyisahkan waktu itu banyak kan kita di rumah ya. Nah, mungkin banyak nonton YouTube, itu yang juga saya rasakan sekarang ini, ketika banyak waktu luang kita yang ternyata kita itu hanya memain HP gitu. Kadang saya juga berpikir di gereja saya bangun pagi jam 5 untuk ketika besoknya hari Senin kok saya nggak bisa bangun pagi ya seperti hari Minggu ketika saya pengen pelayanan. Jadi saya juga punya kerinduan juga ingin membangun hubungan intim dengan Tuhan. Makanya saya gabung di komunitas ini di dengan itu ketika memposting itu saya juga ingin karena saya tertarik juga ingin membangun sebuah hubungan intim mungkin ya ketika di dalam kamar itu lebih banyak waktu yang kita pergunakan untuk menyembah Tuhan. Saya punya gitar di sini saya jarang pakai malah kebanyakan malah ini gitarnya udah kena debu, padahal saya masih bisa mainkan gitu. Jadi kebanyakan malah ini nonton YouTube dengerin worshiping dengan musik-musik yang ada di YouTube. Jadi ya sayang banget gitu ketika kita ingin menjadi dengan Tuhan malah kita kebanyakan malah distract dengan itu. Kadang juga sering ketika saya mau buka YouTube malah kok
tiba-tiba kok saya harus pencet Instagram, padahal saya nggak pencet Instagram gitu. kayak semacam apa ya, terpola gitu loh. Jadi ya gadget kita itu, HP kita itu kayak mengarahkan kita ke situ. Jadinya ketika udah sampai di Instagram, kita lihat story, ya kemudian waktu kita sampai dari TikTok ini sebentar nontonnya, tiba-tiba sampai lama gitu. Jadi banyak waktu yang kita buang percuma gitu. Sehingga ketika kita mau pengen banget untuk bersekutu, ingin mendekatkan diri kita kepada Tuhan, itu kita kayak nggak tahu gimana gitu. Jadi ya di sini kita bisa sharing-sharing untuk kita mau lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan. Oke, thank you Kak Danang. Ya, dan sebenarnya jujur kita masing-masing pasti bersyukur ya. Ini saya juga nggak pernah ngerasa kalau si Stefani ini bisa punya ide bikin ini online bareng-bareng ya. You know what? I think everyone has already heard about his death. Ya, Raditya Oloan tuh meninggal. Dan itu benar-benar kayak, detik dimana aku kerasa bahwa, ini orang meninggal tapi darahnya bersaksi loh. Maksudnya kematiannya tuh bahwa banyak banget orang buat kenal Yesus, ya nggak? Ada nggak yang tadinya nggak follow Raditya Oloan, begitu ngerti Raditya Oloan meninggal, lu follow dia gitu loh. Ada nggak di sini? Terus tiba-tiba dengerin YouTube-nya dan sebagainya. Dan ternyata aku baca juga beberapa banyak orang juga yang ngerti bahwa Kak Radit tuh korbannya keren gitu. Dan sekarang gini, orang meninggal aja bisa bawa anak Tuhan bawa orang ke Yesus gitu. Apalagi kita yang masih hidup gitu, ya nggak sih? That's why tadi Ciyo nggak ngerti kalau aku punya ide itu. Yes, that's right. Kan kayak tiba-tiba Roh Kudus tuh kayak, kenapa sih kamu nggak bikin persekutuan yang selama ini ada di dalam hatimu gitu kan? Karena kadang kan kita berpikir, aku ini nggak layak Tuhan, aku ini apa sih kayak gitu kan? Tapi ternyata kita juga bisa sebenarnya jadi bikin suatu komunitas kita sendiri gitu kan? Karena ini online, we don't see a lot of people eyes to eyes gitu kan, untuk kenal Tuhan ya. Kenapa nggak kita bikin ini kayak gitu ya? Mungkin ini sedikit sejarah ya kenapa tiba-tiba aku posting ini, karena dari kematian seseorang yang luar biasa ini dengar semua kan ya di TV di mana-mana ya, pastor yang keren ini meninggal, ternyata legasinya bisa kita lanjutin ke semua orang gitu. Nah, saya harap teman-teman yang pertama ada di sini juga jadi pionir ya. Maksudnya kalau memang kita mau membuat persekutuan ini jadi persekutuan yang memberkati anak muda, kita sama-sama pelayanan di sini, boleh nggak apa nanti mungkin kalian mau melayani praise and worship-nya kayak tadi cuma satu lagu terus kita sharing gini, it's okay, just tell us ya, Yohana atau aku atau nanti siapapun yang nanti udah mau in charge banget di sini, kita sama-sama bangun diri kita kayak gitu. Okay, Jiu, what do you want to say? Okay. Yeah, well, I believe that these days we cannot leave the Lord. Kita benar-benar harus stick sama Tuhan. Ketika tadi Stefani bilang kesaksian seseorang yang meninggal aja tuh bisa berdampak luar biasa, apalagi kita yang masih hidup. Kita masih punya waktu dan jangan sia-siakan waktu itu untuk memuliakan Tuhan. Tiap hari, tiap waktu. Oke, dan karena ada komunitas ini, kita bisa berbagi. Nah, yang terakhir, saudari kita boleh bersaksi hari-hari ini perlu fokus di mana, maksudnya gimana cara fokusnya ke Tuhan lebih lagi, dan apa yang harus dilepaskan dari kecanduan atau kebiasaan yang nggak baik. Boleh Novita Sari, tadi panggilnya siapa sih, lupa. Baik Kak, untuk kesaksiannya baik. Sekali lagi shalom dulu untuk teman-teman semua. Shalom. Iya, sangat senang ya bisa punya komunitas walaupun mungkin dari online, dan berharap sih, mohon maaf di sini agak bisik karena memang lagi di luar. No problem. Tapi untuk pribadi aku sendiri sih benar yang kayak dibilang kayak Kak Stefani tadi,
dari aku sendiri itu dari Raditya Oloan, jadi kayak merasa kayak belum nyangka aja gitu. Kenapa secepat itu Tuhan dipanggil orang yang berdampak banget buat anak muda, berdampak banget buat setiap khotbahnya. Aku silent dulu ya Kak, soalnya berisik banget. Oke. Gak apa ya. Kira-kira kita bisa nangkep ya. Kalau kita masing-masing tuh kayak benar-benar punya effort di dalam apa, meskipun kita situasinya apapun ini loh. Tadi Kak Danang, terus Novita, V, lain-lain ini tadi pokoknya punya masing-masing hal yang dikerjakan, tapi boleh di sini mendedikasikan waktu setidaknya 1 jam, itu tuh saya apresiasi sekali, benar-benar luar biasa. Betul, luar biasa. Nah, oke, silakan Novita lanjut. Oke, mohon maaf ya Kak, tadi ada yang berisik banget, jadi soalnya nggak kedengaran. Jadi dari kejadian yang dialami oleh keluarga Raditya, terus di situ aku juga jadi kayak merasa punya kerinduan hati. Ya mungkin ya gue sebagai anak muda ya harus kayak jadi berkat gitu buat orang-orang yang sekitar gitu. Nah kebetulan aku juga pengurus di youth di salah satu gereja di Jakarta. Nah di situ saya juga mengajak untuk anak-anak muda itu kayak kemarin di hari Sabtu, nggak tahu kenapa itu mungkin pimpinan Roh Kudus ya untuk kasih tahu kayak doa puasa, padahal itu benar-benar baru pertama kali doa puasa dan gimana ya, dan belum mengerti banget sih, tapi tahu sebenarnya ada puasa dalam doa puasa dan untuk mendoakan anak-anak muda gitu. Dan setelah melihat rajin juga ngelihat di Instagramnya Kak Stefani, oh ini ada nih persekutuan buat anak-anak muda. Terus dari postingannya juga kayak, oh kayaknya Kak Stefani mau nunjukin mau melanjutkan visinya dari si Pastor Raditya gitu. Oh yaudah, apalagi dalam bahasa Inggris juga gitu, maksudnya biar improve untuk bahasa Inggrisnya juga gitu. Ya udah ikut aja gitu. Nah mungkin dari sini kita bisa jadi berkat buat, bukan hanya buat ruang lingkup kita sendiri, tapi kayak banyak anak-anak muda di Indonesia, banyak yang orang-orang Kristen tapi masih belum mengerti siapa sih Kristus itu gitu. Jadi mungkin dari kita sendiri kita bisa jadi saksi-saksinya Tuhan. Terima kasih sebelumnya Kak Stefani sudah mengundang saya untuk kesini dan bisa bertemu. Yeah, I'm glad you're joining us here. Kalau mau pakai bahasa Inggris nggak apa-apa loh, soalnya tadi WA aku pakai bahasa Inggris ya. Okay. Oh, that's cool. That's cool. Okay, thank you so much Novita for sharing. Ya, thank you Kak. Okay. Do you want to share? Or 5 minutes lagi? 5 more minutes? No, Okay. I think you can take it. Okay. Now I want people. I want everybody. You can take a piece of paper here. Kertas apa aja, bisa nggak? Coba. Apa aja pokoknya yang ada, terus sama pen pastinya. Buat nulis ya. I will share my whiteboard here so that you can see. Okay. Now can you see my whiteboard? Ya, oke. Please divide the paper into 2. Dibagi jadi 2. Oke. Bentar. Tak usul dulu. Bahasa Jawanya keluar. Biasa ya kalau kita orang Semarang, sek gitu. Sek itu wait, tunggu gitu. Oke. Yang kiri bisa ditulis my old life. Kemudian sisi yang kanan bisa ditulis my new life here, new life. Oke. Nah, terus di sini kan tadi kita kan sharing ya, apa sih yang drive you crazy?
selama ini, selama pandemi ini apa sih yang membuat kamu itu kayak teralihkan dari Tuhan gitu kan. Nah, sekarang kita akan draw, karena saya nggak bisa gambar, saya akan gambar stickman. Hihi. Ini mata saya, ini mata saya. Kalian juga boleh ya, kalau mau gambarannya kalian bagus ya ngomong. Saya kasih rambut biar tahu nih saya. Oke. Terserah kalian mau nulis gambar kalian model kayak apa gitu ya. Terus ini gambar diri saya yang sini. Ini senyumnya lebih lebar. Karena kan tadi kita udah sharing nih, ini loh kebiasaan lamaku tuh begini, bla 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 gitu kan. Nah, kita tulis misalnya my old life di sini adalah, nanti tiap orang boleh beda ya. Saya bilang saya lazy misalnya. Atau saya bilang saya apalagi ya, apa terserah, pokoknya kata-kata yang mungkin kalian mau ubah di new life kali ini. Kalau saya tadi kan terlalu di drive sama pekerjaan rumah gitu kan, lazy, terus overwhelmed misalnya, overwhelmed terlalu banyak, jadi aku overwhelmed dengan pekerjaan gitu kan. Terus aku orangnya jadi stressful, ya kan? Stressful, L-nya double atau enggak ya? Oke, stressful. No ya. Oke. Terus misalnya apa lagi? Overwhelmed, lazy, stressful, terus mungkin apa ya? Aku tuh orangnya angry, gitu kan, sukanya marah. Nah, my new life is going to be very different because I want to be more diligent, gitu ya. Kita ubah sesuatu negatif, apa sih yang mau kamu ubah di setelah tahu bahwa misalnya Instagram ini tuh benar-benar membuat kamu tuh apa namanya, teralihkan dari Tuhan. Berarti harus apa misalnya gitu kan. Kalau di sini ada aku overwhelmed, terlalu banyak pekerjaan yang numpuk, berarti aku harus relax a bit, right? Terus aku di sini pemarah, berarti aku harus kayak calm, ya, lebih calm. Stressful juga harus surrender misalnya. Jangan dipikir sendiri ya. Misalnya kayak gitu. Terus ini far from God misalnya. Di sini aku akan tulis bahwa aku harus draw near to God. Nah, kalau sudah, you can show it to the camera. Can you show it to the camera? Nah, ini punya saya. Nah, boleh di-share dikit aja, mungkin less than 1 minute ya. Kurang dari 1 menit. Oke, I will stop sharing. Ada yang bisa ditaruh di kameranya? Yang sudah digambar isinya apa aja? Terus dijelasin sedikit, karena waktu kita tinggal 1 menit. Jadi, maksudnya biar teman-teman nggak kelebihan waktu ya. Lebih dikit mungkin nggak apa-apa ya, habis itu kita tutup doa, right? Oke. Boleh dipikir dulu, Deng. Selama ini aku terlalu mengidolakan worship apa, nah itu aku mau ubah. Selama ini aku tuh stressful, kayak tadi aku bilang. Aku harus lebih relax, gitu ya. Supaya I worship God more, I will give my time more to God. Misalnya. Oke. Are you done? Are you done, guys? Have you done? Sudah selesai? Sudah? Oke. Yeah. Oh, not yet? All right. All right, I will give you more time. Yeah, thinking about our bad habits are quite easy rather than the good habits that we are to build. Yeah, that's right. Even, I don't know, Raya, bad habit is a little bit difficult to find. Kayak, oke, aku yang jelek apa? Really? Itu gak sih? It's easier for me to do that, you know? Oke. Berarti aku terlalu pede ya. Harus bertobat ya. Oke. Mungkin ya good habit yang agak sedikit lupa. Oke, bisa, can you show your stickman? Bisa tunjukin gambarnya ke kamera. Maybe you draw better than I do.
I definitely don't. Aku juga cuma bisa gambar stickman doang. Okay, wow. Can you make it closer? Okay. Wow. Langsung share screen. Oh, Oke. Pepe. Outlife-nya KPP nih, pemarah, malas, overthinking, nggak pedean, hidup baru. Harus lebih sabar, rajin, positive thinking, lebih pede. Oke, wow. Sama ya, ada sedikit pemarahnya. Udah jadi ibu, jangan-jangan jadi pengarah. Oke. Yang lain boleh? Thank you KPP for sharing. Next, yang ada gambarnya coba. Tadi sudah siapa Ciu? Apa itu? I actually drew it like What did really you? bad. Okay. Can you read? I cannot read, but I can see your stick, man. Mungkin bisa dibacain. Yeah, so my old life is like I was easily distracted and I was undisciplined and I think beyond what I should think about. And I gave leftover time for the Lord. So my new life, I've been doing it. I'm trying to be steadfast and disciplined and committed to everything that I do for God. And then I have to think godly, think what Christ wants me to think about, and then I provide the best time for God, as Cipta has already stated. Menyisihkan, bukan menyisakan. Oke, kita dapat ya, guys. Menyisihkan waktu, bukan menyisakan. Oke, thank you. Next, yang lain mungkin gambarnya mana? Let us see. Tenang aja kawan-kawan, kita gambarnya jelek-jelek kok. Nggak usah itu, khawatir. Oke, kayaknya Cipta tuh gambarnya bagus. Kayaknya dia Ingatku mau Cipta tuh manga gitu ya. Aduh, belum bisa, Miss. Oke. Kak Eka udah nih kayaknya nih. Udah siap nih sebenarnya. Tapi aku nggak gambar, Kak. Jadi aku nulisnya di handphone. no problem. You can Karena share. jauh. Aku baca aja kali ya. Ya. Yang outnya itu satu sama-sama tadi kayak Kak Stephanie, far from God. In your life, I want to draw near to God, of course. And then the second, angry. In my new life, I want to be patient person. And I will try to do that. The last one is worry. In my new life, I want to be surrender. Yeah, nice. Ternyata ada beberapa dari kita yang angry bird. Iya. Thank you so much Eka for sharing. Semoga tercapai semua ya kehidupan baru kita. Amin. Oke, amin. Aminnya begini lagi. Oke, yang lain coba. Boleh share. Kayaknya udah ada yang siap ini. Soalnya dari mata-matanya itu kayak mau melakukan sesuatu. So big. Oh, that's Japanese. Yes, sekali melatih tadi. So in my old life, this is my old life and this is my new life. Right now I still am egoistical. I'm still lazy. I murmur a lot. I don't know what's the English word mengeluh, tapi all I can remember and all I can think of is murmuring. So I murmur a lot, and also I am easily stressed with whatever that's happening surrounding me. But in my new life, I'm going to learn to be humble, to be diligent. I'm going to start giving thanks instead of murmuring about the condition, and I'm going to try to be calmer and in handling situations. Thank you. Okay, cool. Thank you. Anyone else? Nice.
Oke. Oh, sudah ada yang buka unmute diri sendiri nih, Kak Danang. Tadi kita seumuran apa? Ini sih lebih tua sih. Oh, ini Okay. terfreeze ya? Yeah. Maybe I have my saving. I will. There's only word. I don't have pictures. And my old life is gegabah. What is the meaning of gegabah in English? Clumsy? Overthinking and maybe more worry and lazy person. Maybe lazy woman, lazy lady. And I would change my life to new life is disciplined, more disciplined, and be patient and diligent person. And the last is surrender to God what apa yang Tuhan mau dalam hidupku gitu, dan minta banyak bertanya sama Tuhan apa yang Tuhan mau, bukan maunya aku sama Tuhan apa. I see. God's will be done in our lives. Thank you. You're most welcome. Thank you as well. And the next one. Ada lagi yang mau menyusul? Oh, udah semua ya jadinya? Oh, soalnya Kak Danangnya ini kayaknya. Oke. Yeah. Sudah menghilang. Wow. Wah, semoga hopefully everyone will get their new life characteristics ya. Saya off kamera dulu ya teman-teman, lagi nursing the baby. Oke. Nah, karena ini udah 8:10, kita nggak mau menyita banyak waktu teman-teman gitu ya. Kita berharap semoga apa yang kita tulis itu juga jadi kenyataan ya. Terus bisa kita juga kayak tadi perenungan hari ini, kita bukan menyisakan waktu buat Tuhan, tapi menyisihkan waktu buat Tuhan. Jadi either in the morning or at night. I think yang tadi yang udah disampaikan ya, harus konsisten tuh bener banget. Kalau bolong sekali aja udah kayak ngejar kereta ya. Baca Alkitabnya kayak gitu ya. Jadi ya, let's just discipline ourselves. Nah, terus kemudian kita mau ada pertanyaan nih teman-teman. Ini kan kita mau persekutuan sebenarnya rencana tuh tiap minggu, tiap hari Senin gitu kan. But what do you think? Is it hard for you to make it, or do you want to make it twice? Once in 2 weeks. Oh ya, once in 2 weeks. Kebalik. Gimana? What do you think? Every week or 1 in 2 weeks? 2 minggu sekali? Atau 1 in 3 weeks? Once in 2 weeks, okay. Maybe my opinion is we make a group WhatsApp. Oh, okay. So we can sharing many moment or apapun di grup WA gitu. Oh, okay. That sounds a good idea. What about the others? Because like me right now, I have a lot of groups, but I'm okay with that gitu. Tapi kalau yang lain ada yang keberatan nggak kalau bikin grup WA? I believe everybody has a lot of groups. What do you think? And WhatsApp juga udah mulai ditinggalkan. Mau move to Telegram? Tapi terserah, WhatsApp juga bisa. I'm still using WhatsApp right until now. I actually use Signal. Yeah, I don't care about the privacy rule lah ya. Let's just use WhatsApp. That's right. Itu mau bikin grup? Yes, is it okay? And if you, kalau teman-teman mau punya ide nama untuk persekutuan ini ya, atau kita harus bertapa dulu masing-masing seminggu ini.
Kemudian Tuhan kasih Roh Kudus, kasih apa gitu ya, satu kata buat kita bisa agree sama-sama gitu ya, biar bisa sharing bareng gitu. Oke. That's it. Berarti kita keputusan nanti di grup aja gitu ya. Whether we will have it twice, 2 weeks, once in 2 weeks or every week gitu. Oke, Kak Eka nggak apa-apa? Atau Kak Vivi? Nggak apa-apa, Kak. Aku ikut aja. Oke. Okay, cool. Alright, yeah. Okay, last we will pray. We will pray to finish this meeting. Okay. Mau Ciyo yang berdoa atau dilempar ke teman-teman? Anyone wants to pray? Or tonight? Go speech. So then I'll do it. All right, guys. So let's pray. Father in heaven, we thank you so much for tonight, for this wonderful moment with each other. Kami boleh sama-sama sharing Tuhan, kami boleh saling membangun. We believe that everything that we have shared tonight, you are pleased with it, and kami percaya juga Tuhan bahwa hari-hari ke depan ini kami akan bisa terus jalani bersama dengan Engkau, because you are with us and you will never ever leave us. Dan kami minta penyertaan-Mu sendiri Tuhan dan tuntunan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau kami mulai astray, kami mulai distracted dengan segala sesuatu yang mungkin bisa terjadi dalam kehidupan kami dan kami nggak sadar itu. Tapi kami minta Engkau sendiri Tuhan Yesus yang memberikan Roh Kudus-Mu untuk menjadi navigator buat kami Tuhan. Supaya kami boleh berjalan lurus dan selama kami hidup Tuhan, kami boleh bless other people that we know. And we glorify your name through our words, thoughts, and every action that we do. Supaya nama-Mu saja yang dipermuliakan dari sekarang sampai selamanya. Dan untuk pertemuan ke depan Tuhan dan ke komunitas ini, Tuhan Kau sendiri yang boleh memberkati dan juga memimpin supaya kami boleh bertumbuh bersama-sama di dalam Kau Tuhan. Dan sebentar kami mau istirahat atau kami masih mau melakukan aktivitas, Tuhan kami juga serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu, supaya untuk tubuh setiap kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan, tidak ada satupun hal yang buruk sakum sama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berani mengucap syukur. Haleluya. Amin. Alright guys, thank you so much for your time. We truly appreciate it. Keren banget lah kalian. Yeah. Kita follow dulu ya, jangan lupa. Dulu. Okay, I will just move my face here. Okay, sampai yang capture miss you ya. Yang pakai HP lebih enak sih, tapi nggak apa-apa deh, aku pakai ini laptop juga sih. Oh ya, oke. Mungkin ada yang bisa ngasih backup juga selain saya. Oke. Ada? Okay. So in 3. Wait. 1. Okay. Oh no, you're not ready. Okay, in 3, 2, 1, go. Okay, good. Yang lainnya boleh coba supaya bisa ada backup. Okay, Jefta ya. Okay, let's try 3, 2, and 1. Yeah, thank you guys. See you on WhatsApp. Miss you, Miss Steph. Yeah. Good night. Bye-bye. Thank you everyone. Bye-bye. Bye. God bless you. God bless. Thank you. God bless all. Yeah, God bless you.